Hai teman-teman, hari ini aku mau menjelaskan tentang aplikasi turunan nih. Simak baik-baik ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, ada Afla Cerbananda, Intan Briliana, Renata Dena, dan Rodia Zahra. Salam kenal semuanya. Sebelumnya, aplikasi turunan dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, persamaan garis singgung dan garis normal. Lalu yang kedua, ada titik belok atau titik stasioner dan interval naik juga turun. Lalu yang terakhir adalah nilai maksimum dan juga minimum. Nah, kita ke materi yang pertama ya, persamaan garis singgung dan garis normal. Seperti yang kalian lihat di video, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C melalui titik A X1, Y1 dan bergradien M, maka persamaannya adalah Y kurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1 atau M sama dengan Fx. Oke, aku kasih contoh soalnya ya. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 1 di titik yang absisnya 1 adalah. Nah, begini caranya. Absis itu sama dengan X. Jadi, X1 sama dengan 1. Ingat ya, yang kita butuhin ada 2, yaitu pasangan titik dan gradien. Terus gimana cari Y-nya? Nah, cara nemuin si Y dengan memasukkan X ke Y. Jadi, X di Y diganti dengan 1, seperti yang kalian lihat di video. Y sama dengan 2, X-nya jangan lupa untuk diganti 1 ya. Lalu ditambah 1, ditambah 1, yang mana hasilnya adalah 4. Sekarang kita cari gradiennya ya. M sama dengan Y aksen sama dengan 4X plus 1, yaitu turunan dari 2X kuadrat plus X plus 1. Dengan X sama dengan 1, maka gradiennya M sama dengan 4, jangan lupa X-nya diganti menjadi 1 ya. Lalu ditambah 1 sama dengan 5. Terakhir tinggal masukin ke rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Lalu jadi Y kurangi 4 sama dengan 5 dikali X plus 1. Terus menghitung ya, sampai kita ketemu dengan persamaan garis singgungnya, yaitu Y sama dengan 5X min 1. Mudah bukan? Nah, sekarang kita ke submateri selanjutnya yuk. Titik belok atau titik stasioner, interval naik dan turun. Pertama-tama kita lihat dulu yuk grafiknya. Dari sana bisa kita simpulkan bahwa titik stasioner jika f aksen X sama dengan 0. Lalu, untuk interval naik jika f aksen X lebih besar dari 0. Sedangkan untuk interval turun jika f aksen X lebih kecil dari 0. Langsung aja yuk kita ke contoh soal yang pertama. Titik stasioner dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 7 adalah. Syarat titik belok yaitu jika turunan pertamanya sama dengan 0, f aksen X sama dengan 0, turunan pertama fungsi di atas menjadi Y aksen sama dengan 3X kuadrat ditambah 12X ditambah 9 sama dengan 0. Semisal disederhanakan, jadinya X kuadrat ditambah 4X plus 3 sama dengan 0. Lalu difaktorkan, jadi X plus 3 dikali X plus 1 sama dengan 0 juga ya. Lalu nanti kita akan bertemu dengan X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Pertama, kita coba X min 3 dulu ya. Kita masukkan ke fungsi awal. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 9X plus 7. Berarti Y sama dengan min 3 pangkat 3 ditambah 6 dikali min 3 kuadrat ditambah 9 dikali min 3 lalu ditambah 7. Yang hasilnya adalah Y sama dengan 54 ditambah 27 ditambah 7 sama dengan 7. Jadi titik beloknya adalah min 3,7. Ada nggak ya di pilihan? Oh, oke, nggak ada nih. Lanjut kita coba yang kedua ya. X sama dengan 1. X sama dengan min 1. Kita masukkan ke fungsi awal juga ya. Jadinya Y sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 9 dikali min 1 ditambah 7. Yang hasilnya adalah 3. Jadi titik stasionernya adalah min 1,3. Kita cek dulu yuk. Nah, ada nih jawabannya. Gampang kan? Kita ke contoh soal yang kedua ya.
Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 17 akan turun pada interval berapa? Yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Syarat fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0, sehingga 3x kuadrat kurangi 18x tambah 15 kurang dari 0. Kemudian disederhanakan, setelah itu difaktorkan, yang mana nanti akan ketemu x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Bila x sudah ditentukan, selanjutnya kita akan membuat garis bilangan untuk mengetahui di mana interval turun. Kita gunakan salah satu titik dalam garis bilangan, contohnya 2 yang berada di antara 1 dan 5. Uji coba pada titik 2 ini dimasukkan dalam persamaan f, yang mana nanti hasilnya adalah x lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 5. Mudah bukan? Kalian masih bertahan kan? Yuk semangat, tinggal satu submateri lagi, nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar. Sebaliknya, dikatakan minimum jika nilai dari fungsi tersebut paling kecil. Yuk langsung aja kita ke contoh soalnya. Suatu perusahaan memproduksi X buah barang. Setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan 225x dikurangi x kuadrat rupiah. Supaya total keuntungan mencapai maksimum, banyak barang yang harus diproduksi adalah... Yuk simak baik-baik pembahasan soalnya. Keuntungan satu barang adalah 225x kurangi x kuadrat. Sehingga jika diproduksi x buah barang, maka persamaan keuntungannya adalah keuntungan satu barang dikalikan dengan x. Seperti yang ada pada video ya. Nilai maksimum UX diperoleh saat turunannya sama dengan 0. Setelah itu faktorkan untuk memperoleh X. Sehingga banyak barang yang harus diproduksi adalah 150 buah untuk memperoleh keuntungan maksimumnya. Gimana? Mudah kan? Sekian pembahasan materi aplikasi turunan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dadah!